Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya yang isinya hanya tugas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Nisa Nafilah dengan NIM akhir 005. Saya dari kelas 4A. Di sini video yang akan saya buat merupakan tugas UTS Statistika Pendidikan yang diampu oleh Buya. Baik, langsung saja ke soalnya. Jadi di sini ada dua soal. Yang pertama, langsung saja keterangannya bahwa nilai P di sini diganti dengan digit kedua dari akhir NIM dan nilai Q diganti dengan digit terakhir NIM. Nah, maka datanya akan seperti ini. Seperti ini. Baik, di sini ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kita kembali ke soal. Di sini diminta untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Jadi, di sini ada data uji efektivitas penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Langsung saja, di sini saya mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian ada langkah-langkahnya untuk melakukan uji hipotesis. Yang pertama, menentukan parameter yang akan diukur. Di sini, parameter yang diukur atau yang diuji adalah rata-rata. Kemudian, kedua, menentukan hipotesis. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa hipotesis itu terdiri dari H0 dan H1. Nah, dari soal yang telah saya baca di sini, saya menyimpulkan bahwa hipotesisnya, yang H1-nya yaitu terdapat perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dalam bahasa Inggris dengan menggunakan musik klasik dan tanpa menggunakan musik klasik. Sedangkan H0-nya merupakan kebalikannya, di mana tidak terdapat perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dalam bahasa Inggris dengan menggunakan musik klasik dan tanpa menggunakan musik klasik. Teman-teman bisa lihat di sini simbolnya, yang artinya ini menggunakan hipotesis dua arah. Kemudian keterangannya, mu merupakan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan tidak menggunakan musik klasik, sedangkan mu1 merupakan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan menggunakan musik klasik. Kemudian yang ketiga itu menentukan taraf kepercayaan dan taraf signifikannya. Bisa dibaca di soal tadi, bahwa taraf kepercayaannya adalah 95%. Jika sebuah penelitian diketahui bahwa taraf kepercayaannya 95%, maka taraf signifikannya merupakan 5%, yang artinya alfanya sama dengan 0,05. Kemudian yang keempat, menentukan uji T yang digunakan. Di sini saya menentukan bahwa uji T yang digunakan di sini adalah uji T independen, karena data yang diperoleh di sini terdapat dua data yang tidak berpasangan. Maka menggunakan uji T independen. Kemudian, karena ini merupakan uji T independen, maka langkah yang kelima adalah uji homogenitas. Berikut caranya. Yang pertama, kita harus menentukan variasi. Di mana dalam variasi ini ada variasi terbesar dan terkecil. Bagaimana cara menentukannya? Seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Kita beri nama variasi. Kemudian di sini. Jadi, karena kedua data ini tidak sama jumlahnya, maka kita harus menentukan variasinya untuk mengetahui mana varian terbesar dan mana varian terkecil. Jadi kita bisa menggunakan rumus sama dengan var, pilih yang var S, kemudian kita isi dengan data pertama di bagian kontrol sampai dengan data terakhir. Nah, berarti ini nilai varian untuk data kontrol. Bagaimana dengan data eksperimen? Lakukan hal yang sama. Jangan ditarik. Gunakan rumus yang sama, yaitu var, gunakan yang S, kemudian blok, dan enter. Nah, setelah mengetahui nilai varian dari kedua kelas, kita bisa menentukan mana yang variasi terbesar dan mana variasi terkecil. Di mana di sini diketahui, teman-teman bisa lihat ini, bahwa variabel pertama, yaitu pembilang yang di atas, merupakan variabel terbesar, sedangkan variabel kedua merupakan penyebut yang variabel terkecil. Jadi di sini kita lihat bahwa variasi kelas kontrol itu lebih besar, maka ini disebut variabel 1. Sedangkan ini variabel 2. Oke, kita sudah menentukan variabelnya. Selanjutnya adalah menentukan uji homogenitas. Kita langsung saja ke bagian data, klik data analisis. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pilih F test to
sample for variance. Dan klik OK. Nah, di sini akan diminta untuk mengisi variabel 1. Kita pilih variabel 1. Yang mana? Yang mana variabel 1 adalah class control. Ini. Kita bisa blok dari label control sampai data terakhir. Kemudian variabel 2 juga sama, kita blok dari label eksperimen sampai data terakhir. Nah, karena kita ngebloknya dari label, maka jangan lupa klik label di sini agar tidak bercampur dengan data nantinya. Kemudian kita menentukan alfanya di sini, di mana alfanya sudah benar 0,05. Kemudian kita memilih posisi tabel F yang akan keluar nanti ada mau di mana. Kita pilih di paling atas karena kita mau di sheet yang sama. Kemudian klik ini dan tentukan di mana letaknya. Kita klik di bagian sini. Setelah ditentukan kita bisa klik OK. Nah, bisa dilihat di sini bahwa datanya sudah keluar. Setelah itu, kita menentukan di sini. Ini. Kita tentukan apakah F itu lebih besar atau lebih kecil dari F tabel. Kita lihat datanya. Nah, di sini. F yang ini. Ini kita beri warna biar estetik, biar terlihat ya. Nih. Kenapa menggunakan maksudnya yang mana yang Oke, kita sudah menentukan F. Kemudian yang mana F tabelnya? Kita gunakan yang ini. Kenapa kita menggunakan F critical one tail? Karena tidak ada lagi di sini. Jadi kita gunakan yang one tail. Ini kita beri warna juga. Nah, karena sudah diketahui bahwa F-nya 1,0, bahwa F-nya 1,61 dan F tabelnya 2,4, maka kesimpulannya F lebih kecil daripada F tabel. Kita lihat kembali di sini. Apa artinya jika begitu? Jika F lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, yang artinya data homogen. Maka karena di sini F lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, artinya data homogen. Seperti itu. Selain itu, kita juga bisa menggunakan uji P. Di sini terdapat nilai P. Saya beri warna lagi, biar estetik. Nah, P dibandingkan dengan alfa yang kita punya, yaitu 0,05. Lebih besar mana? Lebih besar P yang ada. Jadi, P lebih besar daripada 0,05. Kita lihat ketentuannya di sini. Nah, di sini. Jika P, terlihat? Ini ya. Jika P lebih besar sama dengan alfa ini, maka terima H0. Kita kembali lagi, mohon maaf. Nah, di sini P lebih besar daripada alfa ini, maka H0 diterima. Artinya data homogen. Oke, kita sudah menentukan homogenitas data tersebut. Selanjutnya kita melakukan uji coba T. Bagaimana caranya? Kita lanjut ke data seperti tadi, data analisis. Oke, karena di sini merupakan data independen, maka kita menggunakan t-test to sample assuming equal variance. Kita klik OK. Sama seperti tadi, menentukan variabel mulai dari label control sampai data terakhir di blok. Hal yang sama lakukan pada kelas eksperimen mulai dari label eksperimen. Nah, untuk hipotesisnya ini kita kosongi label, jangan lupa diklik. Alfanya diperhatikan, jika sudah sama biarkan. Kemudian outputnya akan diletakkan di mana nanti, kita letakkan di bawah sini. Dan oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa perluas kolomnya agar tidak terjadi kesalahpahaman isi nilai nantinya. Oke. Nah, kita lihat di sini keterangannya. Nah, kita menentukan yang mana yang T hitung dan mana yang T tabel. Kita lihat. Jadi, T hitung di sini adalah T stat, atau T stat di sini merupakan T hitung. Ini saya beri warna. Nah, kemudian T tabelnya yang mana? Karena ini merupakan karena ini merupakan hipotesis dua arah, maka kita menggunakan T critical to tail. Ini
kita beri warna. Jadi T hitungnya yang T start, sedangkan T tabelnya merupakan yang T critical to T. Kemudian kita lihat, kita menentukan T tabelnya dulu. T tabel di sini merupakan 2,04. Maka min T tabelnya adalah min 2,04. Sedangkan T hitungnya merupakan min 266. Maka T hitung lebih kecil daripada min T tabel. Kita lihat di sini, apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Kemudian jika kalian kurang percaya dengan hasil T hitung ini, kalian bisa menggunakan uji P. Jangan lupa kita menggunakan P tutel di sini. Saya beri warna biar dia estetik. Oke, sama dengan yang uji homogenitas tadi, kita tentukan P-nya di sini. Kita lihat, ini P-nya merupakan 0,01. P 0,01, sedangkan alfanya 0,05. Lebih besar mana? Lebih besar alfanya. Maka P lebih kecil daripada alfa atau 0,05. Artinya, kita bisa lihat di sini. Jika P lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0 alias terima 1. Jadi, P di sini yang lebih kecil daripada 0,05 menghasilkan tolak H0 alias terima H1. Bisa dilihat hasilnya sama. Jika hasil antara uji T dengan uji P ini sudah sama, maka bisa ditarik kesimpulan, yaitu terima H1. Kita lihat H1, yaitu terdapat perbedaan. Kesimpulannya sudah saya cantumkan di sini. Jadi kesimpulan dari hasil data yang diperoleh antara kelas kontrol dan eksperimen ini adalah terdapat perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dalam bahasa Inggris dengan menggunakan musik klasik dan tanpa menggunakan musik klasik. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Sini langsung saja bahwa nilai A di sini digantikan dengan digit kedua dari akhir NIM Anda. Kemudian yang nilai B diganti dengan digit terakhir NIM. Nah, datanya sudah diperoleh seperti ini. Jadi ada data pre-test dan post-test. Di sini data yang ada merupakan data rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi yang ditanya adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Langsung saja di sini asumsinya datanya berdistribusi normal. Kemudian yang pertama menentukan parameternya yaitu rata, kemudian yang kedua menentukan hipotesisnya. H1-nya yaitu rata-rata kemampuan pedagogi guru setelah melakukan pelatihan lebih tinggi daripada sebelum melakukan pelatihan. H0-nya yaitu rata-rata kemampuan pedagogi guru setelah melakukan pelatihan lebih rendah atau sama dengan sebelum melakukan pelatihan. Simbolnya seperti ini. Jadi saya menggunakan hipotesis satu arah ke kanan. Kemudian ketiga menentukan taraf kepercayaan dan taraf signifikansinya. Jadi diketahui bahwa taraf signifikansinya adalah 5%, maka alfanya adalah 0,05, sedangkan taraf kepercayaannya adalah 95%. Yang keempat, menentukan uji yang akan digunakan. Di sini, berdasarkan data yang ada, karena semuanya berpasangan, yaitu post-test dan pre-test, dan post-test, maka uji yang digunakan adalah uji T-dependent. Karena di sini menggunakan uji T-dependent, maka langsung saja melakukan uji T-nya tanpa melakukan uji homogenitas. Langsung saja kita ke data, kemudian ke data analisis, yang akan muncul seperti ini, seperti tadi. Kemudian di sini kita akan memilih, karena ini data dependent, maka kita menggunakan T-test to sample format. Oke, variabelnya di sini bebas. Di sini variabel 1 saya menggunakan pretest, yang pasti yang pertama dilakukan. Kemudian variabel keduanya yaitu post-test, sama seperti dari semuanya. Oke, jangan lupa labelsnya diklik, alfanya diperhatikan, penempatannya juga dipilih. Kita letakkan di sebelah sini, dan oke, setelah seperti ini, jangan lupa kolomnya diperlebar agar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, langsung saja sudah hafal ya pastinya dengan ini, meskipun tidak perlu dihafal. Kita menentukan T hitung dan T tabelnya. T hitung apa? Ya, T start. Kita tandai di sini, kita beri warna. Kemudian T tabelnya yang mana? Menggunakan T critical one. Kenapa? Karena kita menggunakan hipotesis satu arah, yaitu kanan. Ya, seperti ini. Nah, karena T tabelnya yaitu 1,73, maka min T tabelnya adalah min
1,73. Sedangkan T itunya adalah min 5,79. Maka langsung saja tulis T hitung lebih kecil dari min T tabel. Kita lihat di sini, bagaimana jika T hitungnya lebih kecil dari min T tabel? Ya, ini. Apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tolak H0. Langsung tulis, maka tolak H0 alias terima H1. Begitu ya. Kemudian saya tidak percaya dengan uji T, saya mau uji P. Boleh. Nih, kita kasih warna biar estetik. Kemudian kita lihat di sini. P-nya 1,05. Apakah berarti P-nya lebih besar daripada alfanya? Tentu tidak, Besti. Kita lihat di sini. Di sini ada huruf E. Apabila kita harus berhati-hati dengan huruf E. Apabila ada huruf E, maka kita harus klik. Kita klik dan kita lihat di sini. Lihat, begitu banyak nol, bukan? Sangat plot twist. Ya, begitulah Excel. Salah mana? Nah, ini. Alfa kita 0,05. Sedangkan nolnya, 0 di belakang komanya ada 1. Sedangkan di sini 0 di belakang koma ada 4. Nolnya beranak pinak. Jadi sudah pasti P-nya lebih kecil daripada alfanya. Oke, ini warning banget, jangan sampai terkecoh dengan yang tampak. Jadi P-nya lebih kecil daripada 0,05. Seperti ini. Kita lihat lagi, apabila P lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0 alias terima H1. Sudah sama antara uji T dan uji P. Ya, jika sudah sama berarti kesimpulannya sama, yaitu terima H1. Apa itu H1? H1 adalah rata-rata kemampuan pedagogi guru setelah melakukan penelitian lebih tinggi daripada sebelum melakukan pelatihan. Jadi kesimpulannya H1 tadi, yaitu rata-rata kemampuan pedagogi guru setelah melakukan pelatihan lebih tinggi daripada sebelum melakukan pelatihan. Jadi untuk para guru harap melakukan pelatihan. Oke, baik, itu saja mengenai uji T menggunakan Microsoft Excel. Apabila ada kesalahan atau ada yang kurang dipahami, tidak usah berkomentar, tidak akan saya jawab. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.